Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Waspada ratusan korban tertipu warisan dan investasi bodong di Kabupaten Indramayu dan Kuningan. Ditetapkan sebagai tersangka tabrak lari yang tewaskan mahasiswi di Cianjur. Pengemudi mobil Audi A8 serahkan diri ke polisi. Harga benang dan bahan kain kian mahal, kerajinan bordir khas Tasikmalaya terancam punah. Seorang perempuan ditemukan telah menjadi mayat di Sungai Cipelang, Kota Sukabumi, Rabu pekan lalu. Korban ditemukan tanpa busana dengan sejumlah luka. Penemuan mayat di Sungai Cipelang. Warga Kampung Pasir Kaliki, Kelurahan Dayeh Luhur, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, Rabu pekan lalu digegerkan dengan penemuan sesosok mayat perempuan di bebatuan Sungai Cipelang. Saat ditemukan, mayat korban dalam kondisi tanpa busana dan terdapat luka menganga pada bagian kepala. Polisi, TNI bersama warga sekitar pun langsung mengevakuasi korban yang tersangkut di bebatuan tersebut. Tak ada warga sekitar yang mengenali identitas korban. Jenazah dievakuasi ke RSUD R. Samsudin, Kota Sukabumi untuk divisum. Identitas korban terungkap di rumah sakit. Korban bernama Cici, berusia 24 tahun, warga Kampung Balandongan, Kelurahan Sukajaya Hilir, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi. Menurut keluarga, pada Rabu pagi, korban yang berstatus janda beranak satu itu berpamitan kepada pamannya dan meminta uang untuk menghadiri pengajian di masjid dekat rumahnya. Korban berpakaian muslimah dengan kerudung berwarna oranye. Ditanya sama pamannya, Cici mau kemana? Katanya mau rajaban gitu. Jadi posisi korban saat keluar dari rumah itu mengenakan baju lengkap, kan pakai jilbab. Jilbabnya kalau tidak salah warna oranye. Keluarga yang melihat sejumlah luka pada tubuh Cici meminta polisi segera melakukan autopsi. Hasil autopsi selama 4 jam menemukan luka akibat hantaman benda tumpul pada bagian kepala dan tungkai kaki hingga tulang patah dan luka sayatan di kepala. Hasil pemeriksaan, korban juga masih bernafas saat berada di dalam air. Kalau kita lihat dari pola lukanya, itu termasuk kekerasan tumpul ya. Kekerasan tumpul, kemudian ya yang di tungkai kanan itu juga kita temukan ada patah tulangnya. Berdasarkan hasil autopsi dan keterangan sejumlah saksi, anggota Polsek Warudoyong bersama Inafis Polres Sukabumi Kota pada Sabtu lalu kembali memeriksa daerah sekitar tempat kejadian ditemukannya korban di Sungai Cipelang. Polisi menemukan baju yang diduga milik korban di bawah jembatan 1 km dari lokasi jasad ditemukan. Temuan baju tersebut akan diperlihatkan kepada keluarga untuk mengetahui apakah memang yang dipakai korban saat terakhir pamit berangkat keluar rumah. Kembali kita temukan baju yang diduga dipakai sama korban, ya, baju yang diduga dipakai sama korban, baju yang agak mirip-mirip. Tapi kita nggak tahu ya, karena kita masih kembangkan lagi. Meski hasil autopsi menunjukkan sejumlah luka pada tubuh korban, polisi juga belum bisa memastikan kematian Cici akibat pembunuhan. Asep Didi melaporkan dari Kota Sukabumi. Sempat membantah menabrak mahasiswi Universitas Surya Kencana Cianjur hingga tewas, pengemudi mobil Audi A8 ditetapkan polisi sebagai tersangka. Tersangka telah menyerahkan diri dan menjalani pemeriksaan di Mapolres Cianjur. Kasus tewasnya almarhumah Selvi Amalia Nuraini, seorang mahasiswi Universitas Surya Kencana, Kabupaten Cianjur akibat tabrak lari pada 20 Januari lalu, menimbulkan tanda tanya keluarga korban. Melalui kuasa hukumnya, keluarga mengungkapkan kejanggalan hasil pemeriksaan Polres Cianjur yang cukup lama menentukan siapa pelaku yang melakukan tabrak lari kepada korban. Selain itu, ada perbedaan data yang diungkap Polres Cianjur yang menyatakan kendaraan yang menabrak korban dan melarikan diri adalah sebuah mobil sedan Audi A8 yang memaksa masuk ke rombongan kendaraan Polda Metro Jaya. Sedangkan kuasa hukum memperoleh bukti rekaman video dan kesaksian dari berbagai sumber dan menduga kendaraan yang menabrak korban adalah mobil Kijang Innova yang ikut dalam rombongan penyidik Polda Metro Jaya
Polres Bekasi dan Polres Cianjur yang sedang melakukan penggeledahan rumah tersangka kasus pembunuhan berantai Wawon CS di Kampung Babakan Mandi, Desa Gunung Sari, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur. Mobil Audi. Di Polda terdaftar mobil Kijang Iya. atas nama pemiliknya Severgim apa gitu. Itu Kijang yang jadi sekarang kami mohon kita ngikutin alur logika dari Pak Kapolres. Silakanlah. Audi oke, Audi Iya. monggo, mangga. Iya. Sok aja gitu. Periksalah Audinya, cek aja di Polda itu mobil apa gitu. Ya. Yang sebenarnya gitu, Iya. yang dipalsukan oleh Audi itu mobil siapa, nomor berapa gitu, itu kan nomor istilahnya nomor cantik gitu, cek aja kan. Seorang saksi mata yang berada di seberang jalan saat kejadian kecelakaan menuturkan korban terlindas mobil dari arah berlawanan setelah jatuh dari sepeda motornya yang menghindari mobil angkot yang berhenti mendadak akibat adanya iring-iringan mobil polisi. Namun saksi tidak secara jelas melihat mobil apa yang melindas korban. Yang saya lihat mah pas ada iringan patwal dari arah Jakarta menuju Bandung, otomatis kan mobil yang di sebelahnya pada ke pinggir. Pas beneran ada si teteh itu lewat ngehindar angkot yang di depannya, berhenti ngerem mendadak, jatuh. Kasus ini semakin ruwet setelah pengemudi mobil sedan Audi A8 berwarna hitam yang dituduh polisi membantah dirinya menabrak korban. Ia juga membantah memaksa masuk ke rombongan kendaraan Polda Metro Jaya, tapi diperbolehkan ikut rombongan karena majikannya yang berada di dalam mobil sedan Audi tersebut, seorang istri anggota polisi, sudah meminta masuk iring-iringan melalui telepon. Bahwa saya ikut iring-iringan, masuk dalam iring-iringan, bukan saya menerobos ataupun saya memaksa merangsak masuk ikut iring-iringan, tidak. Itu semua atas pengetahuan Bapak suami daripada ibu bos saya yang saya bawa, saya sebagai pengemudi. Lihat enggak ya Pak, soalnya kan saya di belakang sama anak, jadi cuma refleks kaget aja karena suara tabrakan itu kan, jadi saya refleks ke belakang, nengok ke belakang. Iya, posisi apa orang itu tuh ngebangunin badan, makanya saya tahu bilang sama bos saya sama driver itu tuh cewek pakai jilbab hitam, padahal saya nggak tahu kan posisinya. Terus dia tuh coba ngebangunin badan, saya bilang gitu kan, masih nggak apa-apa kok, saya bilang gitu kan. Namun selang sehari dari pernyataan tersebut, polisi kembali memastikan berdasarkan hasil penyelidikan bahwa mobil Audi A8 tersebutlah yang menabrak korban. Pada Sabtu malam, Polda Jawa Barat bersama Polres Cianjur menetapkan Sugeng Guruh Gautama, pengemudi mobil Audi hitam yang menggunakan plat nomor palsu, sebagai tersangka. Penetapan tersangka berdasarkan pemeriksaan beberapa saksi, tim Inavis, dan 7 rekaman video dari kamera pengawas yang terpasang di dekat lokasi kecelakaan. Kejadian ini tidak terkait dengan kejadian adanya rombongan polisi yang melintas pada saat itu. Jadi kendaraan yang digunakan untuk menabrak ini merupakan kendaraan jenis sedan Audi warna hitam dengan menggunakan plat nomor palsu. Kendaraan hitam sedan ini sama sekali tidak tergabung dengan rombongan pihak kepolisian yang juga sedang melintas pada saat itu. Hanya beberapa jam setelah ditetapkan sebagai tersangka, Sugeng Guruh Utama menyerahkan diri ke Mapolres Cianjur. Ia diperiksa sejak Sabtu malam hingga Minggu siang. Menurut polisi, mobil Audi A8 yang dikemudikan tersangka memakai plat nomor polisi palsu B1482. Sedangkan plat nomor polisi asli mobil Audi atas nama persorangan adalah B999LS. Rendra Gosali dan Muhammad Rizal melaporkan dari Kabupaten Cianjur dan Kota Bandung. Menyikapi maraknya kejahatan jalanan terutama saat malam hari, polisi di sejumlah wilayah melakukan patroli skala besar di Kota Bandung dan razia di Purwakarta.
Maraknya kejahatan jalanan yang terjadi di Kota Bandung beberapa pekan terakhir ditanggapi Polrestabes Bandung dengan mengerahkan 80 petugas gabungan Satreskrim dan Samapta untuk melakukan patroli skala besar di sejumlah kawasan di Kota Bandung Kamis dini hari. Petugas memeriksa tas serta barang bawaan warga yang tengah berkumpul di kawasan Tegalega, Kota Bandung, serta menyisir sejumlah taman yang diduga menjadi tempat berkumpulnya warga. Patroli yang menyasar sejumlah kawasan rawan aksi kriminal seperti taman, halaman minimarket, serta sejumlah tempat berkumpul anggota geng motor dan pelaku kejahatan akan terus digelar setiap malam dari pukul 9 malam hingga pukul 3 dini hari untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga Kota Bandung yang beraktivitas di malam hari. Di Purwakarta, jajaran Polres Purwakarta melakukan razia malam hari dengan menyisir pertokoan di pusat kota serta jalan-jalan utama dan area permukiman. Dalam razia ini, polisi mendapati sejumlah pemuda yang mencurigakan yang sedang berpesta miras di tepi jalan. Setelah digeledah, mereka diangkut ke Mapolres untuk didata dan diperiksa. Razia malam sengaja dilakukan untuk mencegah tindak kriminal jalanan dan keonaran yang dilakukan oleh geng motor. Petugas juga mendatangi sejumlah kafe dan emperan toko yang banyak ditemukan para penjual makanan di malam hari. Setelah buron selama 3 bulan, akhirnya seorang pria yang membacok rekannya sesama juru parkir diciduk petugas unit Reskrim Polsek Bandung Kulon. Tersangka membacok korban di ruas Jalan Jenderal Sudirman, Kota Bandung. Berakhir sudah pelarian RM, pria berusia 27 tahun ini tidak berdaya setelah petugas unit Reskrim Polsek Bandung Kulon menembaknya saat tengah bersembunyi di rumah kontrakannya di kawasan Kopo, Kota Bandung. Polisi kemudian memborgol dan membawa tersangka ke Mapolsek. Pria yang sehari-hari bekerja sebagai juru parkir ini pada Oktober tahun lalu membacok rekannya sesama juru parkir di Pasar Cijerah, Kota Bandung dengan sebilah golok hingga terluka parah. Tersangka membacok korban karena kesal dituduh merebut lahan parkir korban. Kemudian dihadap oleh TSK, ditanya mau kemana, korban menjawab mau ke pasar. Langsung TSK mengeluarkan dari selipan pinggangnya satu buah golok yang sudah dipersiapkan dan menganiaya dengan cara membacok berkali-kali ke bagian tubuh korban. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 351 ayat 1 KUH Pidana tentang penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. 3 pelaku penjamretan terhadap nasabah bank diringkus tim Sus Satreskrim Polres Cirebon Kota bersama Dirkrimum Polda pada Jumat pekan lalu. Pelaku yang kabur ke Surabaya usai menjamret tas berisi uang 81 juta rupiah itu terpaksa ditembak lantaran melawan saat akan ditangkap. 3 orang warga ditangkap tim khusus Satreskrim Polres Cirebon Kota dan Dirkrimum Polda Jawa Barat. Para pelaku pencurian dengan kekerasan ini dihadiahi timah panas lantaran berusaha kabur dan membahayakan petugas saat akan ditangkap. Mereka diringkus di Surabaya usai menjamret tas nasabah bank sebesar 80 juta rupiah. Petugas juga menyita 2 unit sepeda motor yang dibeli dari uang hasil kejahatan tersebut serta sejumlah telepon genggam. Sedangkan 2 unit sepeda motor yang digunakan saat beraksi dibuang oleh para pelaku di Tegal, Jawa Tengah. Dalam aksinya ketiganya memiliki peranan masing-masing seperti memantau orang yang mengambil uang di bank, memberi informasi hingga eksekusi. Mereka menjamret korban yang menaruh uangnya di dalam tas di jalur yang sepi seperti Jalan Lapangan Kebumen, Kota Cirebon. IR masuk ke Bank BCA Jalannya Sudarso, kemudian memantau nasabah yang mengambil uang karena situasi jalur sepi. Kemudian disitulah terjadi tindak pidana curas. Setelah mengambil tas kemudian yang berisi dengan uang kurang lebih 80 juta mengarah ke Tegal. Tersangka di Tegal, tas kemudian dompet termasuk kedua sepeda motor ya. Kemudian handphone pelaku ditinggalkan dengan niat untuk mengecoh petugas supaya tidak tertangkap. Kemudian
Sementara itu, 1 orang pelaku lainnya yang kabur masih dalam pengejaran polisi. Pelaku bakal dijerat pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Maruli Habibi melaporkan dari kota Cirebon.